leaving the wild. He can talk to animals. Hey, you understood me. You don't say. Hello. Breathe. He's not breathing. He's gonna die. Dad, you must help us. Hey, why do you want to help me? The dog gets to ride up front. The pain is gone. That was beautiful, man. Oh, my Lord. I see some shaking in that egg. Mama? Mama, I'm not your mama. Yo, baby, what's up? Tahukah kamu kalau cara Doggy bersalaman adalah dengan mencium bokong sesama mereka? Nah, si bocil bernama John Dolittle yang lebih sering bergaul sama Doggy-nya karena dia punya kemampuan unik yaitu bisa mengerti dan berbicara pada hewan. Mulai meniru tingkah laku si Doggy. Mr. Alvin. Alvin. Nice to meet you, John. John. Akibat kelakuannya, papanya si Archer sampai memanggil pendeta sebab dia pikir anaknya kerasukan roh jahat. Si Doggy yang pikir tuannya lagi dalam bahaya pun mulai menyerang si pendeta. Oleh karena kejadian itu, Archer terpaksa singkirkan Doggy-nya yang buat John gak pernah bicara sama hewan lagi. Waktu berlalu, kini John yang udah beristri bernama Lisa serta 2 orang putri bernama Cheris dan Maya malah benci sama hewan. Padahal, Maya si bungsu adalah seorang pecinta hewan. Dia bahkan punya proyek mau menetaskan sebuah telur besar yang diklaim angsa. Besar kali telur angsa. Tapi proyek itu terganggu oleh John yang mau dia ikut camping sekolah daripada cuma bergaul sama marmut peliharaannya bernama Rodney. Everybody, good. Have a nice day, everybody. John yang berprofesi sebagai dokter lagi membahas klinik mereka yang mau diambil alih perusahaan bernama Calnet bersama partnernya Mark dan Jean. Ada pro dan kontra mengenai rencana tersebut, jadi mereka putuskan Sabtu nanti bertemu pihak Calnet buat bahas detail. Padahal Sabtu John udah janji ke rumah papanya bareng keluarga. Tapi demi cuan, keluarga bisa lah disingkirkan bentar. Setelah itu John lanjutkan praktek dengan meriksa seorang ibu yang alergi seafood tapi tetap digas. Esoknya, menjelang berangkat, si Rodney malah ngilang. John yang bakal nyusul besok janji akan carikan. Sambil menuju mobil, Lisa saran untuk pertimbangkan tawaran Calnet yang dia sendiri nggak setuju, seraya bersiap berangkat duluan. Waktu tidur sekeliling kasur John dipenuhi perangkap tikus buat nyari Rodney. Bukan nyari, lebih tepat mau dibunuh tuh marmut kalau gitu caranya. Berhubung Rodney ini marmut jenius, dia berhasil lewati rintangan layaknya peserta Ninja Warrior. Get in there, and you stay in there. Rodney yang nyaris mati dihimpit bantal pun akhirnya dibalikin ke kandang. Coba tidur lagi dan terima telepon dari klinik karena emergensi. Rupanya itu si ibu tadi pagi yang kembali nekat uji nyali dengan makan seafood lagi. John yang kesal dibangunkan karena merasa itu bisa ditangani staf lain pun mau nggak mau harus berhadapan sama bokong indah si ibu di tengah malam. Selesai itu dia OTW pulang. Di tengah jalan dia yang hilang fokus akibat ketumpahan kopi harus banting setir karena ada Doggy. John periksa dan lihat si Doggy udah terkapar di jalan. Dia yang lagi merasa bersalah mendapat makian dari si Doggy yang dia pikir cuma halu. Jadi dia lanjut pulang, di mana kejadian itu diperhatikan seekor burung hantu. Why don't you watch where you're going next time, you... Paginya, bersama Mark dan Jean dia meeting sama petinggi Calnet bernama Calloway. Di tengah meeting, John pikir si Mark lagi nawarin roti. Nggak taunya itu obrolan merpati dan sepasang tupai. John yang merasa panik langsung pamit pergi meninggalkan meeting. Dia sempat takut waktu dengar kuda yang ngomong, tapi itu bukan si kuda, melainkan polisi patroli yang minta dia pindahkan mobil. Boy, we got some fresh air here. Whoa. John OTW menyusul keluarganya dengan membawa Rodney. Lagi asik-asiknya nyetir, John gak sadar balas obrolan dari si Rodney. Begitu sadar, dia langsung berhenti di pinggir jalan. Kejadian itu buat si marmut tahu kalau si John ngerti bahasanya. Jadi dia berusaha tenangkan John yang makin panik. John yang gak mau lagi bicara sama hewan, keluarkan dan berniat ninggalin Rodney di sana. Orang sekitar yang lihat dia ngomong sama marmut pun jadi kebingungan. Setelah sedikit berakting, Rodney beneran dibuang si John. Rodney yang takut ditinggal terus ngoceh dan menuntut hak binatang yang dihargai. Takut melanggar hak asasi binatang, John putar balik jemput Rodney dengan syarat dia nggak boleh ngomong lagi. Tapi dia malah asik nyanyi. Saking ngeselinnya si marmut, John sampai nyalain radio sekencang mungkin. With the real animals. The answer, my friend. Come on, let me in the car. Oh. Maya protes waktu lihat Rodney di atap.
Rodney yang kesal terus maki John. John sendiri pura-pura bodoh karena nggak mau keluarganya tahu. Malam pun tiba. John yang merasa suasananya cocok buat bebasin adik kecilnya dari kandang mulai melancarkan aksi. Tapi Lisa mau ke toilet dulu. Saat itulah John dengar ada yang manggil. Dia cek keluar, rupanya yang manggil itu si burung hantu kemarin malam. Burung hantu itu juga tahu John ngerti bahasa mereka karena dia udah viral di kalangan hewan. Si burung hantu berniat minta tolong John cabut duri yang nancap di sayapnya. John yang takut pelan-pelan maju buat nolong. Setelah dicabut, burung hantu itu pun pergi. Si Lisa balik dan mulai ajak perang. John yang masih panik minta waktu dengan alasan mau cek anak mereka. Dia keluar kamar dan dengar ocehan si marmut yang tahu dia bersiap bertempur sama Lisa. Lalu disusul munculnya rakun dan burung gagak. John yang ketakutan langsung lari keluar dan disambut musang dan sigung. Si rakun juga balik lagi minta jatah makanan. John yang ketakutan berniat balik ke kota dan alasan ke Lisa kalau dia butuh dokter. I love you. John hubungi teman dokternya si Sam buat minta dipindai otaknya. Sampai di sana, di area sampah dia lihat 2 ekor tikus lagi asik gelut. Si tikus usir dia karena nggak suka diliatin manusia. John yang nggak terima balas maki tepat saat Sam datang dan lihat aksinya itu. Sam bilang tidak ada masalah apapun pada otak John yang klaim bisa dengar hewan. Dia cuma anggap kalau John terlalu stres akibat mikirin film Fast and Furious yang makin lama makin konyol. Dia cuma pesan ke John, mending nonton SpongeBob aja biar nggak stres lagi. Hi, honey. Where are you? You all right? Well, I got a lot of stress I've been under. John telepon Lisa dan bilang OTW balik sana. Namun dia lihat anjing yang malam lalu nyaris dia geprek lagi dibawa ke penampungan hewan liar. Mungkin karena penasaran, John susul ke sana. Sampai dalam dia dengar para dogi yang sibuk promosikan diri supaya diadopsi. Nggak lama dia lihat dogi yang dicari lagi bersiap disuntik mati. Sejurus kemudian si dogi selamat berkat John. Si dogi juga kaget kalau John bisa ngerti dia. John sudahi karena mau balik ke keluarganya. Dogi yang pengen diadopsi berakting layaknya sakit parah. Terpaksalah John bawa dia ke klinik hewan. Di ruang tunggu, mereka ketemu anjing pura-pura budak karena nggak tahan dengan ocehan tuannya. Terus ada anjing playboy yang bersiap dikebiri. I just can't stand listening to her. You're the female ever, I swear. Yo, baby, what's up? You look... Saat di dalam, dogi ditangani dokter bernama Fish. Buat diagnosis sakitnya, Fish masukin termometer ke lubang bol dogi. Nggak taunya termometernya malah nyangkut ke dalam. Dengan amat sangat terpaksa, dokter harus keluarkan secara manual yang buat si dogi jalan layaknya habis ditusbol sesama jantan. Oh my lord! Saatnya berpisah sama si dogi. Walau si dogi pengen jadi piaraan John, tapi John tetap nggak mau, jadi dia usir turun. Gak lama, istrinya nelpon karena takut John selingkuh. Masa OTW dari tadi nggak sampai-sampai? Dogi lihat ada peluang, dia sengaja gonggong yang didengar Maya. Maya bilang papanya bukan selingkuh, cuma mau kasih kejutan bawain dia dogi. Gak bisa ngelak lagi, si dogi pun resmi jadi piaraan keluarga Doolittle. Look, they're gonna wanna know your name. Yeah, how about Lucy? Lucy. I'm a guy. Lucky, yes. Hi, I'm Lucky. Oh, he's adorable. Sampai di sana, John bingung karena dogi belum punya nama. Awalnya dia dinamain Lucy, tapi dogi jawab, "Woi, aku nih jantan." Maka jadilah namanya Lucky. Maya yang ketemu Lucky pun senang, dia makin gak pengen ikut camping. John bilang, selesaikan acara campingnya baru si Lucky boleh dipiara. Demi bisa punya Lucky, Maya terpaksa sanggupi. Everything's going by so fast. They're just whipping by. Okay. Tree, go! Di sisi lain, lagi berlangsung konferensi hewan lintas spesies membahas John. John sendiri lagi asik dipijat manja Lisa. Lucky dengan santainya nongkrong di sana liatin mereka. Tentu itu berbuah pengusiran dari John. Waktu mau siap bertempur, tiba-tiba bel rumah bunyi. Siapakah yang bertamu malam-malam? Oh, ternyata cuma kawanan domba dan teman-temannya yang menyerbu masuk rumah John. John berusaha mengusir mereka semua sampai bohong Lisa kalau ada urusan kerjaan. Dan kembali, pertempuran harus ditunda. Beres sama bininya, sekarang malah muncul si Ceris yang mau ke toilet. John cegat dan bilang ada si Lucky. Ceris yang bingung masa iya Lucky pakai toilet, dikagetkan Lucky yang benar-benar keluar dari sana. Berhubung masih ada bebek di dalam, John harus keluarkan ilmu tipu daya biar nggak ketahuan. Dipikir udah aman, kambing lewat di belakang Ceris. John kejar buat lepasin tali yang nyangkut tepat waktu Ceris balik ke kamar. Lalu John bersiap usir si kambing. Tapi begitu pintu dibuka, beragam spesies hewan menerobos masuk. Bahkan ada babi dan penguin. Nggak lupa juga ayam jago.
know, tell a friend. Tonight, this is the house of love. Semuanya datang buat antri berobat ke John karena mendapat kabar tersebut dari si Buyung Demit. Gak ada pilihan lain, John terpaksa alih profesi jadi dokter hewan. Gak cuma itu, dia juga konselor sekaligus psikolog bagi merpati, monyet pecandu minuman oleng, dan dogi pengidap OCD serta kuda mata minus. Very social. And I suggest that you stop drinking. Excessive compulsive behavior. Throw the ball. Throw the ball. Your mind. This is the way it works. You're the person. Throw the damn ball! Hey, throw the ball! You can't save them all, Hasselhoff. They're gonna kick me off the force. I'm as blind as a bat. Holy road apples! I can see! Nothing can stop me. Nothing. Apa yang terjadi menimbulkan kepuasan dalam diri John. Lagi happy-happynya, dia dikagetkan monyet oleng yang minta dia tolong seekor macan yang pengen bundir. Gak pakai lama, John langsung menuju TKP bareng Lucky dan monyet. Lihat si macan bersiap lompat, John ajak Lucky biarpun si Dogi ini sebenarnya takut. Tiba di atas, macan kaget waktu disapa John. Hi. Hey, Joe. Hey, whoa. Take it easy now. I have headaches, nausea. Si macan mau bundir karena ngerasain sakit yang akibatkan kepalanya nyut-nyutan dan penglihatannya ganda. John terus coba bujuk dengan bilang dia itu dokter, tapi dari bawah, dua tikus kurang ajar itu malah provokasinya buat lompat. Pussy. Come on, you little scaredy I'll cat. catch ya. John minta kasih dia kesempatan buat cari tahu penyebab sakitnya. Si macan akhirnya lulus setelah dijanjikan kalau John gagal, dia boleh makan John dan Lucky. You know, seeing a tiger jump 5 stories. Hey, Doctor. Mark ingatkan John mengenai pertemuan kesepakatan dengan Calnet, tapi dia heran kenapa banyak buku mengenai anatomi hewan di meja John. Mendadak John cerita masa lalu dia waktu merintis klinik bersama Mark. Mereka belum menjadi apa-apa ketika itu, bahkan sering gak dibayar. Tapi justru masa itulah John merasa bahagia menjadi dokter. Dia cerita itu karena ingat kejadian semalam saat menyembuhkan banyak hewan yang tentu dia rahasiakan ke Mark. Kemudian John telepon pengarang buku yang dia lagi baca dan ternyata itu si Dr. Fish. Dia mau bahas mengenai penyakit si macan galau itu. Karena nggak dapat jawaban memuaskan, John balik ke macan dan minta dia sabar karena dia perlu carikan penanganan terbaik. Promise. Just hurry back. I just might hang myself by my underpants. Not really. Di sisi lain, Lisa sibuk nyariin John karena rumah mereka udah mirip kebun binatang. Sementara John sendiri baru balik ke kliniknya dan ketemu lagi dua tikus kurang ajar. Salah satu tikus kelihatan menderita. Temannya berusaha minta tolong John. Awalnya John malas karena sifat mereka yang kurang ajar, tapi karena kasihan jadi dia dibawa diam-diam ke kantornya. Dia lakukan diagnosa ke si tikus sakit di mana temannya terus mohon John selamatkan dia. Lagi seru-serunya, Lisa, Mark, dan Jin masuk dan kaget lihat dia lagi sibuk sama tikus. Penjelasan John terputus karena si tikus mendadak gak bernapas. Karena gak ada alat khusus hewan, terpaksa John lakukan CPR ke tikus. Lisa syok lihat itu sambil bayangin gimana nanti mereka ciuman. Rasa tikus dong. Bahkan teman si tikus juga harap temannya mati aja daripada dicium manusia. Setelah beberapa kali coba, si tikus akhirnya kentut yang artinya dia cuma kebanyakan gas di perut. No, I can't. You look there. No. He'd rather die. No. John. Lisa, not now. I'm trying to save somebody. He's got gas. I don't care if you think I love you, pal. Si tikus memang bisa diselamatkan, tapi John harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dokter yang nanganin dia adalah orang yang benci John karena kalah pintar dulu zaman kuliah. Jadi John harus tinggal selama 10 hari di sana. Untuk ngetes apa John gila, temannya mau lakukan tes sama orang hutan. Kalau dia ngerti John ngomong apa, akan terlihat dari gelombang otaknya. John pun mulai bicara sama orang hutan. Herannya, orang hutan itu nggak merespon sama sekali si John. Apakah John selama ini cuma halu? Ternyata bukan, tapi si orang hutan cuma ngerti bahasa Spanyol, si Senor. Por nada. Wait a minute, you speak Spanish? Me llamo ese. I said let's go. ¿Conoces Will Smith? Mark yang jenguk John ingatkan dia kalau sampai beneran ditahan di sana, pihak Calloway ancam batalkan kesepakatan. Sebab John adalah alasan utama Calnet mau mengakuisisi klinik mereka. Lalu John berusaha telepon ke rumah, yang angkat malah Rodney. John yang marah-marah ke dia didengar dokter rumah sakit tersebut. Di sisi lain, si macan makin gelisah karena John gak kembali, sedangkan sakitnya makin parah. Lihat itu, Lucky segera datangin John buat kasih tahu. John yang gak mau berakhir di rumah sakit jiwa mulai menolak membantu si macan dan binatang lainnya. Dia juga gak mau bicara lagi sama Lucky, sekaligus ngusir dia dari sana. Besoknya dia datangi si dokter dan minta pulang. Dokter itu jelas gak izinin, tapi John bilang, kalau kau izinin, aku gak bakal cerita ke orang-orang kalau kau doyan nyimpan baju balet warna pink. Si dokter yang merasa terancam auto kasih izin pulang. John pulang ke rumah dan yakinkan keluarganya dia sehat. Namun lihat Maya di rumah dia bingung. Lisa jelaskan ke John kalau Maya cuma berusaha jadi diri sendiri dan camping itu nggak cocok buat dia. Waktu balik klinik pun dia kembali jadi dokter ambisius lagi. Lihat dia gitu, ada kekecewaan dalam diri Jin padanya. Padahal hari itu adalah hari di mana mereka akan tanda tangan kesepakatan sama Calnet. John yang lagi bersiap minta Maya jangan bawa Rodney.
Maya kecewa sama perubahan John dan curhat ke kakeknya kalau John gak suka padanya yang dicap aneh. Archer coba yakinkan Maya John gak begitu. Dia juga sadar kalau John nguping pembicaraan mereka. Dia ingatkan Maya, kadang orang tua lah yang harus berubah. Sejurus kemudian mereka sampai tujuan. John suruh Maya tinggal karena mau bicara empat mata. John bahas proyek telurnya itu keren dan gak masalah jadi orang aneh, asalkan gak jadi gadis micet. Saat Maya bilang John juga aneh, John tersadar. Dia suruh Maya masuk dulu karena dia ada urusan penting. Rupanya Lucky diam-diam ikut dalam mobil. Setelah minta maaf ke Lucky, John ajak dia buat selesaikan misi. Apalagi kalau bukan si Macan. Gokilnya, si Macan yang mau dibawa diam-diam malah nyapa satpam yang dia kenal. Sehingga aksi penculikan Macan itu ketahuan. John sendiri kini dicari karena acara mau dimulai. Lisa makin pusing waktu tahu kalau Maya bawa Rodney. Si marmut cerewet ini jalan-jalan sampai toilet. Waktu dia lagi asik neliti toilet duduk, muncul bokong besar yang duduk sampai dia kejepit. Pelaku adalah si ibu-ibu pecinta seafood yang makan dalam toilet. Waktu dia sadar ada marmut di bokongnya, dia teriak sambil di-flash. Somebody get the license plate number. I feel good. Tibalah John di klinik. Sebelum masuk, dua tikus gak tahu diri itu masih belum juga bertobat. Malas ladenin, John bawa masuk si Macan. Lalu di ruang conference, Jin yang dari awal gak setuju sama Kalnet dengar si Mark yang asik ejekin dia. Karena kesal waktu Mark lewat, dia sengaja hantamkan pintu yang buat hidungnya patah. Buat ulur waktu, dia bawa Mark ke ruang lain. Jin bawa Mark ke ruang berobat dan ketemu John yang lagi berlagak bego. Begitu lihat pasien si John, mereka berdua langsung kocar-kacir. Mark mau jadikan momen dengan ajak Jin bilang ke John, dia boleh operasi itu kucing besar setelah tanda tangan. Dan ini jawaban Jin. Jin nemuin John buat kasih tahu dia nggak bisa operasi si Macan karena nggak tahu gejalanya. Karena Jin nggak percaya John bisa ngerti mereka. Si Macan udah nggak tahan minta cepat dioperasi. Tapi John harus urus konversinya dulu. Dengan menjadikan Mark sebagai objektif budaya, mereka mau bawa ke ruang operasi. Calloway tahan dia dan bilang, hidung doang, gampang lah, konversi aja dulu. John yang terciduk pun harus ikut ke panggung. Namun, sesuatu terjadi. Rodney yang asik ngemil kacang dianggap mangsa menyenangkan buat Macan. Jadi, si Macan menampakkan diri yang buat seisi ruangan chaos. John pasang badan dan pastikan si Macan aman karena lagi sakit keras. Si Calloway sendiri butuh penjelasan, tapi layaknya kodam si John, si Macan yang sekarang pasang badan. Sehingga seisi ruangan cuma bisa persilakan John bawa si Macan ke ruang operasi. Are you okay? Well, the man's coming down hard, but Polisi yang datang karena John dilaporkan menculik si Macan gak bisa masuk sebab di luar para hewan memasang barikade dengan dikomandoi Lucky. Lisa gak habis pikir sama kehaluan John. Namun Archer bela John dengan bilang dari kecil dia udah punya kemampuan tersebut yang sekarang dia anggap anugerah. Si Macan sendiri tanya John apa pernah operasi serupa. John jawab, pernah, tapi ke mayat waktu praktikum kuliah. Makin ser-serlah si Macan. Remarkable sight. This odd collection of Operasi berlangsung dengan dibantu Jin. Tiba-tiba Lisa masuk ruangan dan mulai mendukung apa yang suaminya lakukan. Bahkan dia coba dekati si Macan buat tenangkan dia. Bukannya tenang, denyut nadi Macan malah turun. Mungkin dia nggak doyan sama istri orang. Dengan dipacu waktu, John cari titik masalah di kepala Macan. Sampai akhirnya si Macan konfirmasi bagian yang sakit. Tahu itu si John pun. there. Pain is gone. Blood pressure stabilizing. Very welcome. You just lay back and relax. See me again, I'ma smack that mustache off your face. Mark yang udah sadar datangi Calloway buat bilang John ada riwayat gila. Calloway yang lihat sendiri malah makin terkesan sama John. Mark langsung balik menjilat si John agar kesepakatan gak batal. Sayangnya John putuskan gak jadi jual kliniknya. Mark yang masih berusaha terkena serangan udara dari pasukan merpati. Gak cuma Mark, Calloway juga ikut diserang. Tibalah hari menetasnya si telur. Rodney yang tahu asik ngoceh sambil info lagi. Maya yang bangun langsung panggil John. Tapi yang netas bukan angsa, melainkan buaya. Tahu nggak? Buaya itu tetap dipiara sampai si Maya tua. Ini kilasan cerita waktu Maya udah tua bareng si buaya. Tamat. Berakhir sudah film Dr. Dolittle versi Eddie Murphy. Film ini sebenarnya ada 5 seri, tapi mungkin aku cuma bahas 1 dan 2 aja, karena 3, 4, dan 5 menurut aku nggak bagus. Semoga kalian terhibur film komedi gokil lawas ini ya. Sekian aja video kali ini. Thank you for watching and happy Rodney. Dadah.